Namun pada kenyataannya teman-temannya banyak sekali rintangan-rintangan, pagar ya pagar, hamanya tetap nyerang ya teman-teman ya. Di pagar dari bawah di sini di pagar teman-teman, ininya dicabut teman-teman ya. Ini bagian yang mudanya, ini dicabut sama beruk, monyet dan lain sebagainya teman-teman ya. Kita biarkan lagi, ini enggak juga, di sini dimakan landak teman-teman ya. Di sini dimakan landak bagian umbutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat dari saya, petani Indonesia. Teman-teman, di sini saya akan memulai menanam pohon sawit nih. Ini bibit teman-teman ya, ini bibit sudah layak nih nampaknya untuk ditanam. Ini di lokasi yang seperti ini, semrawut ya teman-teman ya. Ini sengaja saya bikin seperti ini karena di era zaman sekarang itu kita harus mematuhi yaitu dengan peraturan pemerintah dilarang membakar lokasi pertanian apapun itu bentuknya ya teman-teman ya. Nah, tapi saya tidak mau untuk membahas itu teman-teman. Saya akan membahas bagaimana cara sebelum penanaman pohon sawit atau cara menanam pohon kelapa sawit, bibit kelapa sawit yang akan ditanam di lokasi seperti ini, supaya nggak dimakan hama, supaya nggak dimakan babi, supaya nggak diganggu dengan hama-hama tanaman pemangsa sawit lainnya, tikus teman-teman ya, landak dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menonton video-video dari channel saya, dan juga ya untuk yang baru saja menemukan channel ini, saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah memilih channel ini. Tak lupa saya juga mendoakan teman-teman ya, semoga kita panjang umur serta selalu dibukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai penjuru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa mencantumkan subscribe, like serta komentar tentunya untuk perbaikan konten-konten kami yang ke depan. Teman-teman, kali ini langsung saja ke realnya teman-teman ya, ke real dari video ini. Saya di sini sedang akan melakukan penanaman pohon kelapa sawit. Caranya seperti ini teman-teman, supaya nggak dimakan hama, nggak dimakan babi, nggak dimakan beruk, nggak dimakan yang lain-lainnya, hama dari sawit, tanaman sawit ini nantinya teman-teman ya. Jadi teman-teman, hendaklah kita yakin kepada Yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Kita yakin. Di sini saya tidak melakukan pemagaran yang semestinya. Mungkin teman-teman ketahui kalau menanam sawit itu harus dipagar, harus memakai pengaman supaya aman dari hama-hamanya, supaya aman dari segala sesuatunya, supaya tumbuh subur teman-teman. Nah ini teman-teman ya, supaya tumbuh subur, aman. Ini ada trik-trik tertentunya teman-teman ya. Memang kalau untuk subur itu kita harus juga ikhtiar yaitu dengan mengadakan pemupukan ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan melakukan penanaman tanpa melakukan pagar teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja untuk cara penanamannya. Yang pertama mungkin kita harus mempersiapkan peralatannya, diantaranya yaitu cangkul teman-teman ya, untuk menggali lubang nantinya dan untuk menimbun daripada bibit ini sendiri, menutup lubang yang telah kita isi bibit sawitnya teman-teman ya. Namun ada baiknya teman-teman ya, ini ada baiknya sebelum kita mengayunkan cangkul, sebelum kita memulai aktivitas penanaman ini, yang perlu diingat teman-teman, yang perlu sekali diingat, yaitu kita meminta izin dulu teman-teman ya. Meminta izin kepada siapa? Meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun apapun itu agama teman-teman, itu menurut kepercayaan teman-teman masing-masing ya teman-teman ya. Nah itu kita harus meminta izin dahulu. Setelah itu kita meminta izin kepada
tanah teman-teman ya. Ini tanah ini ada yang punya teman-teman ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini pun dia istilahnya kita pun diam di bumi Ibu Pertiwi teman-teman ya. Teman-teman harus mengetahui apa itu Ibu Pertiwi, yaitu teman-teman ya. Ibu Pertiwi itu adalah tanah, tempat kita diam, tempat kita tinggali, tempat kita bercocok tanam. Itu Ibu Pertiwi teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita bercocok tanam, sebelum kita menggali lubang, mengayunkan cangkul, kita beri hadiah dulu untuk Ibu Pertiwinya. Setelah itu kita ke selanjutnya, yaitu meminta permohonan kepada sang pengasuh para hewan, sang pemangsa dari bibit sawit, tanaman sawit ini nantinya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman semua tahu teman-teman ya, siapa yang mengasuh hewan di semesta alam ini dulunya, siapa yang tahu. Teman-teman mungkin tahu siapa nabi dari sekian banyaknya nabi yang mempunyai kekuasaan di bumi ini, menguasai segalanya, dari mulai makhluk yang kasat mata hingga yang tak kasat mata ya teman-teman ya, yaitu Nabi alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam teman-teman ya. Nah, saya ulangi lagi, nabi yang mengasuh atau mengetahui gerak-gerik hewan di seluruh dunia ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam teman-teman ya. Nanti kita kirimkan juga hadiahnya untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, supaya minta ditundukkan dari para pemangsa hewan, pemangsa bibit sawit ini sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, caranya seperti ini, nggak usah rapi-rapi, nggak usah rame-rame ke kebun, nggak usah bawa itu ini, simple aja teman-teman ya. Caranya kita duduk seperti ini, duduklah seperti hanya kita duduk enak, seperti apalah itu kan. Nah, di lokasi sembari kita langsung saja bermeditasi teman-teman ya dengan alam, yaitu kita menghadiahkan yang pertama, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tanaman ini subur, tanpa hama, tanpa hambatan, hingga berbuah lebat teman-teman ya. Kita kirimi dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu teman-teman, kita minta izin, kita kasih hadiah dulu untuk Ibu Pertiwi kita, yaitu bumi kita yang tercinta ini teman-teman ya. Untuk bumi kita yang tercinta, aku mohon diizinkan untuk bercocok tanam di lokasimu, di tanahmu, di badanmu. Dengan itu aku memberimu hadiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu kepada Nabi Muhammad ya teman-teman ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga itu nabi penuntun kita, mengajarkan kita dari kegelapan hingga ke alam yang terang seperti ini. Maksudnya bebas dari semua hambatan, penjajahan dan yang lainnya teman-teman ya. Kita beri hadiah dulu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu teman-teman, kita kepada mengasih hadiah ataupun hadiah kepada nabi, yaitu nabi pengasuh segala macam bentuk hama ataupun hewan ya teman-teman ya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam ya teman-teman ya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk teman-teman, langsung saja kepada hamanya teman-teman ya, babi, beruk, tikus, landak dan yang lain sebagainya, kita juga kasih hadiah teman-teman ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja kita mengayunkan cangkulnya teman-teman ya, kita tanam. Caranya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman dipagari teman-teman ya, dikasih pagar keliling sehingga harapan kita nggak dimakan hama, jauhkan hamanya selama hidup ya teman-teman ya. Namun pada kenyataannya teman-temannya banyak sekali rintangan-rintangan, pagar ya pagar, hamanya tetap nyerang ya teman-teman ya. Dipagar dari bawah di sini dipagar teman-teman, ininya dicabut teman-teman ya, ini bagian yang mudanya ini dicabut sama beruk, monyet dan lain sebagainya teman-teman ya. Kita biarkan lagi, ini enggak juga, di sini dimakan landak teman-teman ya, di sini dimakan landak bagian rumputnya. Seperti biasa teman-teman, kita padatkan dengan harapan kena angin dia enggak goyah, enggak roboh teman-teman ya. Itu harapan kita teman-teman. Ingat teman-teman ya, nggak ada yang nggak mustahil teman-teman. Nggak ada yang istilahnya kalau dengan cara-cara seperti ini langsung kepada penciptanya, kepada penguasanya, kepada pengasuhnya. Nah ini taruh di sini di atasnya teman-teman, supaya tanda terlihat dari mana-mana kalau ini udah ditanam, yang itu udah ditanam, yang itu belum, yang itu udah, yang itu belum ya teman-teman ya. Seperti itu tujuannya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman nggak percaya nih teman-teman, wah nanti katanya cuman itu aja tuh untuk konten, cuman itu aja yang nggak dipagar, yang lainnya dipagar, itu bohong itu. Kita cek langsung teman-teman. Nah itu teman-teman, ini yang kita tanam tadi, ini ada tripod teman-teman, ada tripod untuk saya syuting tadi. Itu cangkul, kameramennya nggak ada teman-teman ya, saya nggak punya kameramennya lagi izin katanya, entah mau kemana tadi. Nah di lokasi yang seperti ini teman-teman ya, semak, kiri kanannya hutan tuh, itu di sebelah sana ada kebun karet. Nggak teman-teman, mungkin besar kemungkinan teman-teman hamanya waduh ngumpul di sini semua. Kalau ada tanaman-tanaman baru biasanya seperti itu teman-teman. Nah ini nggak juga pakai pagar teman-teman, nggak ada pagarnya. Nah itu nggak usah berjalan jauh-jauh ya teman-teman ya, kita zoom aja teman-teman, kameranya kita zoom, itu yang di pojokan sana ada pagarnya nggak ada teman-teman, tuh tanpa pagar. Tuh itu juga. Kita beralih ke yang lain ya teman-teman ya. Nah itu yang di sana, nah itu ada nggak pagarnya? Nggak ada teman-teman. Nggak ada teman-teman ya, istilahnya tanpa pagar. Kita beralih juga ke yang lain teman-teman, nanti katanya hanya sekitar untuk konten aja yang kamu soroti, yang lainnya dipagari, boleh teman-teman. Nah nggak ada pagarnya teman-teman ya. Tuh sebelah sana hutan teman-teman ya, semak. Tuh kebun karet. Nah itu ada simpe teman-teman, di atas sana ada hewannya teman-teman. Nah itu enggak juga dipagari teman-teman, kita zoom, enggak ada pagarnya. Harapan kita teman-teman, di sana kebun karet teman-teman, sekelilingnya itu di sana kebun sawit tua. Ini belukar hutan. Nah itu teman-teman ya,
Jadi ini posisinya berkebun di tengah hutan teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan izin yang maha kuasa, hamanya nggak ada teman-teman ya. Walaupun ada, hanya sekedar lewat saja. Jadi nggak mengganggu tanaman muda kita teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah tadi video sekelumit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, petani Indonesia.